teman-teman. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam situasi yang lebih baik. Pandemi juga sudah mulai menyusut, menurun, dan mudah-mudahan ini akan mencapai kondisi yang normal dengan tingkat penularan yang rendah, tingkat kematian yang rendah seperti saat ini ya. Dan kita lihat kita juga sudah berhasil untuk melakukan berbagai inovasi dalam budidaya tanaman, berbagai tanaman dari sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian cabai, melon, dan lain sebagainya. Dan sudah tiba saatnya kita akan coba menanam metode-metode yang baru, pemupukan yang baru ini di lahan saya di Gadok dalam kebun yang cukup luas dalam skala komersial. Nah, 3 hari lalu saya sempat melihat kebun saya yang sudah 4 bulan saya tidak ke sana. Ya, lokasinya itu sekitar 5 menit dari kota Bogor, ya, pada ketinggian 600 dpl, ya. Dan untuk memberikan gambaran mengenai kebun, sempat saya lihat dari udara melalui drone, ya, karena saya hanya memiliki waktu yang singkat dari tanah yang sebetulnya tidak luas, hanya 1 hektar. Saya hanya konsentrasi untuk melihat sekitar 1000 meter persegi yang nanti akan saya tanami. Karena sudah ada banyak tanaman yang ditanam oleh pekebun saya, Bapak dan Ibu Nur yang tinggal di sana, dan ternyata kebunnya bersih, tanaman-tanamannya juga subur. Sangat surprise, ya. Kaget dari mana mereka menyuburkan tanah, ya, karena tidak pernah saya kirimin pupuk, dan juga macam-macam ragam tanamnya juga dari cabai, ada labu siam, labu siam sendiri, kemudian ada tomat, dan banyak lagi tanaman, dan juga termasuk melakukan pembudidayaan ikan, ya, ikan lele, ya. Nah, saya kemudian dapat sambutan yang hangat dari Bapak dan Ibu Nur yang Assalamualaikum. nggak ketemu, ya. Dan saya disuguhi dengan kopi dan singkong. Singkongnya sangat oke. Dan saya juga menyerahkan bibit rawit Diana, ya, karena itu merupakan asuransi kalau kita menanam cabai lagi di musim hujan, ya. Jadi kalau memang nanti penyakit merajalela, maka diharapkan masih ada yang bisa kita komersilkan, kita jual cabai rawit Diana yang sangat tahan terhadap berbagai macam penyakit. Ya. Nah, yang surprise buat saya, ya, yang merupakan jawaban dari kenapa kok tanaman-tanaman yang di sana itu subur-subur, ternyata Ibu Nur itu sudah melakukan perbanyakan fotosintetik bakteri atau PSB yang sekarang ini banyak digadang-gadang, ya, karena hanya bermodal telur dan resin bisa membuat larutan ramuan organik. Sebetulnya itu adalah bakteri, ya, hayati, ya, yang bisa menyuburkan tanah, ya, warna merah. Dan Ibu Nur minta saya mengetesnya. Memang saya membawa peralatannya, ya, berbagai alat tes, dan saya peroleh ternyata memang PSB itu memiliki kandungan hara makro yang sangat tinggi. Sebetulnya buat saya itu suatu hal kebetulan bahwa memang saya juga mengembangkan PSB, ya. Ada yang warnanya hijau, nanti yang akan saya tes, akan saya bandingkan apakah yang warna merah itu lebih baik daripada warna hijau, ya. Saya juga ada berbagai macam yang warnanya merah juga dan warnanya kuning, ya. Ini juga akan saya bandingkan, ya. Nanti mungkin yang saya tes itu adalah hijau, yang lainnya nanti secara offline dan saya akan tampilkan, ya. Ini warna-warna perbedaan ini hanya dari penggunaan airnya, ya. Ini air ini dari air aqua, ya, minuman. Ini dari air kali yang mengalir di depan kompleks.
ini air AC dan ini air pump. Yang air pump juga ya tergantung ya, mungkin walaupun katanya itu tidak baik karena mengandung kaporit, mengandung disinfektan, ternyata juga bisa berhasil menghasilkan warna merah walaupun terjadinya itu lebih lambat. Dan juga yang saya agak sedikit kagum juga, ternyata Ibu Nur juga sudah berhasil membudidayakan jamur Jakaba yang viral itu. Tapi saya tidak sempat atau tidak bisa melakukan tesnya karena yang sekarang ini yang dimiliki oleh Ibu Nur itu baru saja habis dan baru diberikan campuran air leri, air cucian beras. Sehingga kalau saya tes, kemungkinan bahwa kandungan haranya masih rendah, sehingga saya hanya meminta jamurnya dan saya bawa pulang karena membuat jamur Jakaba itu nampaknya tidak mudah. Saya belum pernah mencobanya, daripada sulit-sulit saya bawa dan akan saya biarkan di sini, nanti akan saya tes ya. Dan nanti kita akan memiliki 3 macam pupuk unggulan ya. Satu adalah formula hipo ya, yang kita gunakan untuk menghasilkan tanaman yang prima ini. Kita punya PSB, bakteri merah, fotosintetik bakteri. Kita nanti lihat apakah yang hijau ini sama ampuhnya, lebih ampuh atau lebih baik kita lupakan. Dan pada video yang berikutnya nanti 2 minggu setelah ini, di mana nanti jamur Jakabanya sudah memberikan hasil yang bisa kita tes, akan saya tes, sehingga nanti kita memiliki yang saya sebutkan tadi 3 alternatif pupuk unggulan ya. Nah, kemudian nanti kita analisa, pasti tidak sama, masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Misalnya kalau fotosintesa pastinya akan baik kalau kita aplikasikan pada tengah hari, siang hari yang cerah. Kemungkinan jamur Jakaba itu akan baik apabila mereka disuruh bekerja dalam tanah ya, kalau ini daun yang gelap, sehingga bisa tetap hidup dan menghasilkan hara buah tanaman. Nah, mari kita melakukan pengetesan. Kita mencoba untuk mengetes ini PSB yang warna hijau ini yang saya buat dengan menggunakan air kali ya, sehingga menjadi warnanya hijau. Dan saya menggunakan tes kandungan hara K, ini K, kemudian juga ini P, dan satu lagi adalah kandungan hara N-nya ya. Nah, ini N. Oke, nanti kita masukkan dulu ke dalam gelas ukur ini. Cukupnya. Oke, kemudian kita tutup lagi. Dan kita hidupkan alatnya ya. Ini P. Ini dan kemudian saya hidupkan yang N. Oke. Oke. Kita lihat bahwa kandung hara K 740, N-nya 473, dan P-nya adalah sebesar 291 ya. Ini P, ini N 491, dan ini adalah K. Ya, jadi kandungan hara K pada PSB itu paling tinggi ya. Sekarang kita mau tes PSB yang warna merah ya.
Ini yang merupakan menggunakan air aqua ya. Warna merah ini yang umurnya sama dengan yang warna hijau ya, lebih fair karena makin lama dikulturkan, dikembangkan, dibiarkan, kemungkinan akan makin tinggi kandungan haranya. Oke, kita coba lihat, kita masukkan tes N. Oke. Ini P. 126. Delapan. Jadi kita lihat bahwa yang paling tinggi ini adalah kandungan N-nya ini. Ini P-nya. P-nya itu 132, N-nya 313, dan ini K-nya 228 ya. Jadi terlihat bahwa tadi warna hijau lebih kuat daripada ini. Kita akan mengetes PSB yang cairannya atau airnya dari air AC yang kemudian dijemur selama 3 minggu ya. Ini warnanya kuning ya, kuning. Coba kita lihat bagaimana. Ini kalau kita lihat ini N-nya 553, K-nya 582, dan P-nya itu 210 ya. 210. Baca hidupkan lagi. Ya, lihat. Jadi ini kandungan hara K dan N-nya tinggi, P-nya rendah ya. Jadi yang dari 3 tadi yang paling baik adalah yang dari air AC. Tadi dari hasil tes kita ya, ternyata bahwa kandungan hara makro dari PSB ya, saya seringkali salah menyebut PSB dengan PSBB ya, oke lah, maksudnya itu ya, ternyata bahwa kandungan haranya itu bagus kalau kita gunakan untuk pemupukan tanaman ya. Mungkin juga ada kinerja atau cara kerja lain. Jadi misalnya karena ini fotosintetis, kalau kita semprotkan maka bakteri-bakteri bekerja bersama matahari, membuat memasak karbohidrat dan lain sebagainya pada daun-daunan, dan itu efeknya mungkin juga memberikan unsur tambah atau memberikan pertumbuhan yang baik buat tanaman. Tapi itu tidak kita lakukan di sini. Hanya mengejar, hanya mengevaluasi kandungan hara makronya. Jadi kalau kita aplikasikan dengan adanya kayakan unsur N, P, dan K, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu akan baik untuk tanaman.
Tapi yang penting bahwa makin lama kita membiarkan bakteri tersebut, maka kandungan haranya makin tinggi ya. Kita lihat dengan hasil tes kandungan hara makro PSB yang ada di Gadok, di Bogor, tinggi sekali. Nah, dan PSB itu karakteristiknya adalah kandungan hara K-nya tinggi, rata-rata N-nya juga tinggi, P-nya yang relatif rendah. Ya, itu kita catat nanti sebagai bahan evaluasi. Kemudian tadi juga terlihat bahwa justru kandungan hara makro pada penggunaan air AC yang paling tinggi. Saya punya catatan kandungan hara makro airnya sendiri, ternyata peningkatan yang paling tinggi terjadi pada air AC yang sebetulnya pada awalnya relatif rendah gitu. Dan juga yang hijau dan merah relatif sama, dan malah nampaknya yang hijau itu lebih tinggi, lebih baik daripada yang merah. Jadi warna itu nampaknya tidak terlalu menentukan. Jadi seolah bahwa kalau tidak merah itu bukan PSB ya. Jadi itu kesimpulan kita, dan nantinya juga perlu kita lakukan perbandingan kandungan hara kalau kita sudah encerkan ya. Ini kan kita lihat bahwa angka-angkanya itu di atas 100 ya, malah mendekati 400, 300, 400, 500, 600, 700. Kalau kita campurkan 1:1, jadi artinya 1 tutup kita berikan 1 liter air, bagaimana kandungan hara dari larutan yang sudah diberikan PSB ini. Dan pada waktu kita membandingkan dengan pupuk lain, Jakaba misalnya, kita lakukan hal yang sama, dan juga dengan formula IPO ya. Jadi kita bisa memiliki satu rasa-rasa atau gambaran bahwa bagaimana kita nanti mengaplikasikan PSB itu baiknya kapan, ya pasti siang hari yang jelas ya. Kemudian juga kalau bisa yang hijau ya, oke, itu bagus. Air AC juga bagus, yang perlu dijemur dulu selama 2 minggu. Kemudian kalau Jakaba ya pastinya untuk kocor akan bagus, dan dia berada di tempat gelap, jadi siang hari tidak menguntungkan. Nah, sedangkan kalau metode hipo itu memang baiknya untuk tingkat perkebunan yang lebih luas. Kita bisa memainkan kandungan haranya secara lebih fleksibel. Oke teman-teman, mungkin kali ini hanya itu, pendek, tapi mudah-mudahan ini dinikmati, menarik, karena PSB dan Jakaba itu merupakan topik yang hot ya, dan memang sangat ampuh dikatakan. Itu kalau kita melihat dari angka-angka tadi dari hasil tes kita. Oke, semoga tetap sehat, kita akan bisa lebih produktif. Mari kita gerakkan sektor pertanian, berbagai macam tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi keluarga dan ekonomi negara.